Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasolihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu." Wanita istri solihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Surat An-Nisa ayat 34. Di sini dijelaskan di surat An-Nisa ini, wanita solihah ini sangat terjaga dan sangat mulia karena wanita ini bisa membuat suaminya itu takjub. Dan wanita solihah ini tidak akan keluar rumah kecuali tanpa izin dari seorang suami. Yang dimaksud dengan muslimat, wanita-wanita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah Allah taala dan perintah Rasulnya. Mukminat itu yaitu wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Qanitat, wanita-wanita yang taat. Tabiat artinya wanita-wanita yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka, selalu kembali pada perintah perkara yang ditetapkan. Abidat yaitu wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, karena semua yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah tauhid. Wanita solihah itu tidak hanya cukup dengan berhijab, sholat, atau berkata lembut, tetapi wanita solihah itu harus benar-benar mampu menjaga segala perkataan, perbuatan, ketaatan, dan mampu menjaga hatinya. Adapun sifat wanita solihah adalah wanita yang berakhlak terpuji, seperti penyabar, pemaaf, berlaku adil, sopan, santun, lemah lembut, bertanggung jawab, disiplin, dan tidak pernah putus asa, qanaah, tidak sombong, bertawakal, dan akhlak terpuji lainnya. Jadi wanita solihah ini adalah wanita yang istimewa. Ya, ad-dunya mata'un wa khairaiha al-maratu solihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solihah. Menjadi wanita solihah itu tidaklah mudah dan membutuhkan proses. Ketika kita ingin menjadi wanita yang solihah, maka kita perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani apa yang diperintah Allah dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ingin menjadi wanita solihah tetapi kita tidak bertakwa. Nauzubillah. Kalau kita mau jadi wanita yang solihah, kita bertakwa. Kenapa? Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita itu wanita yang terbaik, wanita yang solihah, seperti itu. Nah, wanita solihah itu memang tidak cukup seperti berhijab atau sholat, tapi di situ ada sesuatu yang memang harus dikerjakan. Nah, wanita solihah itu seperti penyabar, pemaaf, berlaku adil, sopan santun, lemah lembut, bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, wanita solihah ini ketika sholat tepat waktu, ya. Ketika datangnya azan berkumandang, kemudian segera berwudu dan mengambil air wudu, kemudian sholat, gitu. Dan berhijab, tentunya wanita solihah itu pasti berhijab. Tapi gini, berhijabnya itu seperti apa dulu? Nah, berhijabnya itu adalah hijab syar'i, hijab yang menutupi dada, ya. Wanita beriman berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin sama Allah, yakin akan kebesaran Allah dengan cara melaksanakan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi wanita solihah itu, wanita yang beriman itu percaya sama Allah dan yakin sama Allah bahwa Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, dan Allah itu selalu membantu hamba-hambanya apabila hambanya itu selalu bertaubat, apabila hambanya itu selalu berusaha, gitu. Dan wanita solihah itu percaya akan adanya Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnahnya beliau, gitu ya kan. Nah, wanita solihah itu selalu berupaya untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan selalu takut akan azabnya yang pedih. Sekarang kita lihat ya teman-teman semua ya, di zaman yang modern ini yang super canggih, banyak wanita-wanita yang merasa dirinya sudah benar. Ada yang berhijab tetapi merasa dirinya sudah benar. Wah, aku nih udah berhijab, aku nih udah pergi ke majelis taklim, kayaknya dia mah nggak baik dah. Nah, itu kan rasa sombong, ya, rasa sombong, dan itu harus dihindari. Tapi juga ada wanita yang
mengumbar auratnya, memakai baju you can see, memakai baju ketat, memakai baju seksi dan menampakkan auratnya, atau bahkan sampai berjoget-joget di media sosial atau dimanapun itu. Nah, apakah itu masuk kategori wanita solihah atau tidak? Ya tentu tidak, karena wanita solihah itu yang menjaga dirinya, menutup aurat, menjaga sholatnya, menjaga lisannya, taat kepada suami, taat kepada orang tua. Jadi menjadi wanita solihah itu tidaklah mudah, tapi kalau kita menginginkan menjadi wanita solihah, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh dan yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengikuti ajaran-ajaran Allah, insya Allah kita nanti akan menjadi wanita yang solihah. Karena apa? Karena di dunia ini harus wanita solihah ini harus menjadi wanita yang terbaik gitu, karena dunia ini butuh wanita solihah dan perhiasan dunia adalah wanita solihah. Wanita solihah itu tidak pernah menunda-nunda sholat, bahkan tidak pernah meninggalkan sholat. Waktunya azan berkumandang, segera sholat gitu. Nah, apabila ketika diri kita selalu sholat tepat waktu, sedangkan sewaktu-waktu kita mempunyai pekerjaan, dan sehingga sholat kita tuh tidak di awal waktu, sehingga kita melaksanakan pekerjaan dulu. Dan itu pasti hati kita tuh merasa gelisah, merasa ya nggak enak gitu hatinya. Jadi kalau misalkan kita udah terbiasa sholat tepat waktu, insya Allah kalau sesuatu apapun Allah akan mudahkan gitu ya. Cara mereka bertemu dengan sang pemilik jiwa atau Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu berdoa kepada Allah. Mereka berdoa, wanita solihah ini berdoa kepada Allah agar dilembutkan hatinya, ditenangkan ibadahnya, dihusyukkan ibadahnya. Dan wanita solihah itu adalah yang selalu taat, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berkata yang buruk. Bahkan wanita solihah itu berkatanya sangat baik, sangat lembut, sopan santun, mau kepada yang lebih muda atau bahkan kepada yang lebih tua. Terus berkata yang baik-baik. Karena apa ya? Karena perkataan itu adalah doa. Jangan pernah menyinggung perasaan orang lain, jangan pernah mencaci orang lain, jangan pernah menjudge orang lain, jangan pernah menghina-hina orang lain, karena kita ini memang manusia biasa, kita wanita yang ingin menjadi wanita solihah. Maka dari itu buang perkataan yang buruk, buang perkataan yang tidak baik seperti itu. Bagi wanita muslimah yang sudah balik adalah menutup auratnya, bukan menutup aurat setelah baik dan menunggu hidayah datang. Dengan menutup aurat seperti yang telah ditentukan dalam Islam, maka perlahan-lahan akhlaknya pun akan mengikuti. Inilah salah satu tanda mengenali seseorang wanita muslimah itu dengan hijabnya. Wanita solihah sudah pasti menutup auratnya secara benar. Jadi jangan pernah katakan bahwa aku ini belum baik, akhlakku masih buruk, aku masih berbuat dosaku masih banyak, ngapain aku berhijab? Lebih baik hijabin hatinya, baru hijabin kepalanya. Nah, itu adalah perkataan yang salah dan harus dilurusi. Maka dari itu, yang paling benar kepalanya dulu dihijab, ya, kepala kita dihijab menggunakan hijab syar'i, kemudian hati kita dibenerin, ya. Dan ini benar-benar perkataan yang memang tidak asing lagi kan ya. Ada orang yang berkata, aku masih banyak dosanya, nanti ajalah berhijab. Coba, mau sampai kapan kita berhijab? Apa mau tunggu tua? Apa mau tunggu tiada di dunia? Nauzubillah kan ya. Maka mulai sekarang yang belum berhijab atau yang sudah berhijab tetapi masih terlihat dadanya belum syar'i, segera pakai hijab, karena itu akan menolong ayah kita, saudara laki-laki kita, adik kita, kakak kita. Dan itu hijab itu adalah kewajiban. Dan Masya Allah, apalagi yang sudah memakai cadar, semoga istiqomah. Karena memang ujian itu bermacam-macam. Ujian itu berliku-liku, kadang dari teman, kadang dari tetangga, kadang dari saudara-saudara kita, kadang bahkan dari orang tua kita atau suami kita. Maka dengan ujian itu
kita akan memperkuat diri kita. Kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dan dikuatkan ibadah kita. Wanita solihah memiliki kesabaran yang luar biasa. Ia akan sabar dalam menerima segala takdir Allah atau qanaah dan segala cobaan yang diberikan kepadanya, sehingga ia beriman, percaya dan yakin atas apa yang telah Allah janjikan dan terus belajar untuk tidak pernah menyerah putus asa. Karena wanita solihah itu sangat sabar. Sabar dalam pekerjaan, sabar dalam mengurusi rumah tangga, sabar dalam pendidikan, dan kesabaran itu kan macam-macam ya, karena as-sabru yu'inu ala kulli amalin ya, kesabaran itu menolong segala pekerjaan kita. Maka sabar ini penting ya, bahkan banyak orang yang gak sabar karena pekerjaannya sehingga ia melalaikan pekerjaannya, ia melalaikan sesuatu ibadahnya. Wanita solihah itu memiliki aura yang positif, yang jika kita bersamanya, surga terasa lebih dekat. Jika kita duduk dengannya, akan mengingatkan kita pada akhirat. Jika kita berbicara dengannya, hati menjadi tenang. Jika kita bertukar pikiran dengannya, maka bertambah ilmu kita. Jika kita memandangnya, dapat menyejukkan hati, menenteramkan jiwa bila berada di dekatnya. Memiliki anak atau wanita solihah atau istri yang solihah, maka hati akan tenang dan meninggalkannya pun tidak akan pergi. Dan Masya Allah, tabarakallah ya, jika ada seorang suami memiliki istri solihah, taat kepada Allah dan bahkan taat kepada suami, terus menjaga diri, itu anugerah dan sangat istimewa bagi suami itu. Orang tuanya itu sangat bangga, orang tua sangat bangga melihat anaknya itu, anak wanitanya itu solihah, menghormati orang tua, turut dengan orang tua, nurut dengan orang tua, dan selalu beribadah. Itu Masya Allah, tabarakallah ya. Wanita solihah itu tidak akan membuang waktu dengan sia-sia di sepanjang hari, karena waktu itu sangat penting. Waktu itu bagaikan emas dan waktu itu tidak bisa diputar kembali. Ia akan selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, seperti membaca buku, menambah pengetahuan baru, menggali ilmu yang telah dimiliki, membaca Al-Quran, membereskan sesuatu yang terlihat berantakan, berzikir, dan lain sebagainya. Wanita solihah itu tidak akan membuang waktu, misalkan bermain game, terus bermain dengan teman-teman, misalkan misalkan pergi ke kafe atau pergi nonton. Ya, wanita solihah itu sangat jauh ya dari kata nonton, dari kata bermain lah. Jadi wanita solihah itu lebih fokus kepada membaca buku, membaca Al-Quran, menghafal, berzikir, sholawat. Karena wanita solihah itu sebaik-baiknya wanita adalah di rumahnya, tidak pergi keluar tanpa seizin suami atau tanpa seizin orang tua. Dan wanita solihah itu tidak akan pernah menghabiskan waktunya, tetapi wanita solihah itu selalu menjaga dirinya, selalu bekerja dengan baik, selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tidak pernah nonton tidak pernah nonton bioskop gitu kali ya, tidak pernah bermain-main, hura-hura, apalagi ngerumpi ya. Zaman sekarang nih kebanyakan wanita suka ngerumpi, ya diartikan gibah ya. Untuk kita yang suka gibah, ayo kita kurangi gibah dan bahkan kita hilangkan dari kata gibah, karena gibah itu perbuatan yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita solihah itu jauh dari kata gibah. Pada diri mereka tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika melakukan kesalahan atau perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wanita solihah selalu beristighfar dan bertaubat memohon ampunan kepada Allah. Jadi ketika wanita solihah ini berbuat kesalahan yang tidak disengaja, ingat tidak disengaja, wanita solihah itu segera bertaubat, segera menyesali kesalahan yang pernah diperbuat, walaupun perbuatannya itu tanpa disengaja. Dia itu nggak sengaja, tapi dia sangat takut kepada Allah, sangat takut akan azab Allah, sangat takut akan murka Allah. Itu adalah wanita solihah, wanita yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang yang sempurna imannya, ia tidak akan tergoda dengan kemewahan dunia. Ya, seperti wanita solihah itu tidak akan tergoda dengan kemewahan dunia. Karena apa? Karena dunia ini bersifat fana. Dunia ini bersifat sementara yang nggak ada kekal. Dunia ini nggak kekal di abadi. Dunia ini hanya sementara. Jadi kita hidup di dunia ini juga hanya sementara. Wanita solihah tidak akan menjadikan dunia ini prioritas dalam hidup karena hanya akhirat yang diprioritaskan. Bagi wanita solihah, kemewahan di akhirat akan jauh lebih menggoda sehingga ia akan selalu bertawadu dan bersikap sederhana dalam kesehariannya. Keindahan dunia dan segala kemegahannya hanya tipu daya. Ya, benar sekali karena keindahan di dunia, kemegahan di dunia itu hanya bersifat tipu daya dan tidak kekal. Ingat ya, dunia ini hanya sementara. Kalau kita hidup di dunia ini hanya membuang-buang waktu, bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti? Bagaimana amal perbuatan kita di akhirat nanti? Apa yang kita bawa untuk pergi ke alam akhirat? Apakah amal kebaikan ataukah amal keburukan? Jika di dunia saja kita melakukan amal keburukan, maka sudah pasti tempatnya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita selalu berbuat kebaikan di dunia, insya Allah kita akan membawa amal kebaikan dan pastinya tempatnya itu di surga. Wallahu a'lam bishawab.